Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Patah, rusak, domain pedang yang tidak terganggu telah hancur total. Dan Yun Ce bahkan tidak mengalami cedera sedikit pun. Seharusnya karena Jun Silei sudah menderita luka berat. 5 km jauhnya, Jun Silei jatuh ke tanah dan mundur selusin langkah. Api di tubuhnya baru saja padam ketika serangan berikutnya dari Heaven's Meeting Sword membelah. Misty Light dan Heaven's Meeting mengalami bentrokan fisik pertama mereka. Di bawah pengaruh pantulan kekuatan ledakan dari benturan pedang, Yun Ce terlempar jauh sementara Jun Silei mundur beberapa langkah sebelum mengeluarkan panah berdarah langsung dari tenggorokannya. Wajahnya sangat pucat dan bahkan sebelum dia sempat bernapas, manifestasi Dewa Gagak Emas datang membubung dari langit, membawa seluruh langit yang dipenuhi api gagak emas yang tak henti-hentinya. Api gagak emas yang berisi setengah kekuatan Yun Ce biasanya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Jun Silei, tapi dia sudah menderita luka berat akibat serangan pedang awal Yun Ce. Mengeksekusi domain pedang tanpa gangguannya menciptakan cedera internal yang parah, dan domainnya yang hancur juga menciptakan rebound yang kuat. Dia hampir tidak bisa menerima serangan Yun Ce secara langsung dalam kondisi keruntuhannya yang cepat dan cepat. Serangan Dewa Manifestasi Gagak Emas mewakili mimpi buruk yang tak tertahankan baginya saat ini. Di tengah ledakan api, Jun Silei berteriak sekali lagi dan terlempar ke dekat api, terjatuh jauh di kejauhan. Dia memadamkan api di tubuhnya sekali lagi dan berjuang untuk bangun, tetapi saat dia bangun, dia merasakan gelombang energi yang tak terkendali di dalam dirinya. Dia mulai batuk darah, dan setiap suapan darah mengandung darah merah segar dalam jumlah besar. Ketika darah meninggalkan tubuhnya, kekuatannya juga hilang dan dia jatuh ke tanah tidak mampu berdiri untuk jangka waktu yang cukup lama. Tatapan aslinya yang dingin kini berubah kabur, bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak percaya bahwa dia benar-benar akan menderita luka sejauh ini dalam waktu singkat saat bertarung melawan Yun Ce. Jun Wuming memejamkan mata, menghela nafas panjang. Jun Silei, pada akhirnya, masih meremehkan lawannya. Tidak, seharusnya kebenciannya pada Yun Ce terlalu besar, dan itu telah menekan semua rasionalitasnya, sehingga Yun Ce bisa memanfaatkan situasi tersebut. Jika saja dia memadamkan kebenciannya dan memberikan segalanya, bahkan jika kekuatan Yun Ce telah tumbuh pesat sejak 3 hari yang lalu, hal ini tidak akan pernah terjadi. Pantulan dari hancurnya domain pedang tak terganggu miliknya tidak terlalu serius dan serangan dari Dewa Gagak Emas manifestasinya seharusnya juga tidak terlalu mengancam, namun berkat cedera berat pertama yang diterimanya, segalanya menjadi semakin besar dengan luka-lukanya, hanya menjadi semakin menyedihkan. Pada saat ini, mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Jika dia kalah dalam pertarungan ini, bisa dikatakan itu akan sangat sia-sia. Dia ditakdirkan untuk mengguncang seluruh alam dewa dengan pedangnya. Hanya melepaskan satu domain pedang kecil yang tidak terganggu dan tidak dapat menindaklanjutinya adalah salah satu pelajaran paling kejam baginya. Sebaliknya, ini adalah momen Yun Ce. Dia tidak hanya menunjukkan bakatnya yang luar biasa secara mendalam agar dapat dilihat semua orang, jelas bahwa dia berada di tingkat yang berbeda dari Jun Silei dalam hal kelihayan. Yun Ce tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengirim Jun Silei terbang dari Conferred God Stage. Dia malah menyeret Heaven's Meeting Sword, berjalan ke depan, dengan mantap dan tidak terburu-buru. Gambar gagak emas melayang di atasnya dengan segala kemegahannya yang membara. Merasakan kehadiran Yun Ce semakin dekat, Jun Silei perlahan mengangkat lengannya, tatapannya menunjukkan kebencian dingin yang merendahkan. Giginya yang seperti batu giok berlumuran darah. Dia menggigitnya sambil mengucapkan kata-kata, "Tercela, penjahat. Tercela." Yun Ce tertawa dingin. Ketika kamu dengan kejam memukul Huo Po Yun dalam satu serangan,
menyebabkan dia kehilangan segala macam muka dan menghilangkan seluruh kepercayaan diri dan martabatnya di bawah kakimu. Mengapa kamu tidak memikirkan kata tercela? Kalau bukan karena kamu ingin melakukan hal yang sama padaku, untuk benar-benar menghancurkan kepercayaanku pada diriku sendiri, untuk memberikanku penghinaan terbesar dalam kekalahan, bagaimana kamu akan berakhir seperti ini? Hasil ini adalah buatanmu sendiri. Anda, oh benar, tawa Yunce semakin dingin saat ejekan dalam suaranya semakin kuat. Tidakkah kamu menyebutkan pada saat itu bahwa api gagak emas tidak seberapa? Bagiku sepertinya kamu telah dikalahkan dan berada dalam kondisi yang agak buruk berkat api gagak emasku. Apakah ini berarti cara pedangmu juga bisa dikatakan lebih buruk daripada tidak sama sekali? Dia tahu kebencian mendalam yang ditanggung Jun Silei terhadapnya, setiap kali dia memandangnya, sepertinya dia ingin mencincangnya menjadi ribuan keping. Karena memang begitu, dia tidak repot-repot berpura-pura dan hanya menyinggung perasaannya, terlebih lagi dialah yang melukai Huo Poyun dan menghina api gagak emas sebelumnya. Seluruh tubuh Jun Silei bergetar, wajahnya yang semula pucat dan putih tiba-tiba berubah menjadi merah yang tidak wajar. Yun Ce. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang pecah. Setelah suara itu terdengar, Jun Silei yang awalnya terluka parah tiba-tiba terbang, niat pedangnya memenuhi seluruh langit. Seluruh tubuh Jun Silei berlumuran darah, kebencian di matanya sepertinya bisa menembus ribuan jiwa. Dia mengarahkan Misty Light ke arah langit dan suara pedang yang tajam terdengar. Ini adalah formasi pedang komet. Mata Jun Wuming berkilat saat dia berteriak, "Layer tetap di tanganmu." Tindakan Jun Silei berarti dimulainya formasi pedang komet. Mengeksekusi formasi pedang komet biasanya semudah mengangkat jarinya, tetapi saat ini, mengaktifkannya secara paksa hanya akan menyebabkan lukanya menjadi lebih parah. Yun Ce secara pribadi telah menyaksikan betapa menakutkannya formasi pedang komet Jun Silei, bahkan Luo Changsheng pun terluka karenanya. Sayangnya dia tidak dalam kondisi optimal dan memaksakan dirinya untuk mengeksekusi formasi pedang ini. Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun ancaman darinya. Dia tertawa dingin dan menyapu dengan Heaven's Smithing Sword, secara eksplosif melepaskan Golden Annihilation. Sebelum formasi pedang selesai dirakit, formasi itu terkoyak oleh pedang yang menyala-nyala. Serangan balasannya menyebabkan Jun Silei gemetar hebat. Energi dalam dan aura pedang yang dia kumpulkan menghilang dalam hiruk-pikuk. Yun Ce menindaklanjuti dengan serangan pedang lainnya, kekuatan pedang Heaven's Smithing tanpa ampun menyerang Jun Silei langsung ke tubuhnya. Boom! Suara melengking yang menyedihkan terdengar. Jun Silei jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Misty Light Sword terbang dari tangannya, terbang jauh ke kejauhan, meninggalkan jejak cahaya putih di belakangnya. Jatuhnya Jun Silei ke tanah sepertinya terasa jauh di dalam jiwa semua orang yang menonton. Jun Silei telah kehilangan pedangnya. Bagi mereka yang berasal dari garis keturunan penguasa pedang, pedang mereka sama pentingnya dengan nyawa mereka. Tidak, pedang itu sebenarnya lebih penting daripada nyawa mereka. Pedang adalah rekan Sword Sovereign. Itu adalah hidup mereka, kehormatan dan martabat mereka. Itu adalah inti dari keyakinan mereka sendiri. Begitu seseorang kehilangan pedangnya, itu akan dianggap sebagai penghinaan terbesar dan kekalahan terbesar yang pernah dialami oleh penguasa pedang manapun. Meskipun pertarungan Jun Silei dengan Luo Changsheng berakhir dengan kekalahan pahit dan cedera berat, Misty Light tidak pernah sekalipun lepas dari tangannya. Waktu Yun Ce di alam dewa masih dianggap sangat singkat dan dia tidak mengetahui fakta ini, tapi saat Misty Light jatuh ke tanah dan dia melihat bagaimana seluruh penonton yang berdiri diam saja, dikombinasikan dengan tampilan tak bernyawa di mata Jun Silei, matanya, dia agak mengerti sedikit. Namun, dia tidak peduli. Dia berbalik dengan dingin dan dengan tenang menyatakan, "Akui kekalahan, atau kamu bisa membuat dirimu pingsan saat itu juga."
Mungkin kalah seperti itu akan membuatmu terlihat sedikit lebih baik. Oh benar, ada pepatah yang diajarkan guruku kepadamu sebelumnya, tetapi cukup jelas bahwa kamu belum mempelajarinya. Saya tidak keberatan mengajarkannya kepada Anda sekali lagi. Jika Anda menindas orang lain, perkirakan diri Anda sendiri juga akan ditindas. Jun Silei terdiam. Menghadapi dia dengan punggungnya, Yun Ce membuka mulutnya hanya untuk memberikan peringatan dingin, jangan merasa seolah-olah kamu telah menderita banyak keluhan. Baik itu di alam Song Salju atau saat ini, semua ini adalah ulahmu sendiri. Mulai saat ini jangan datang mencari masalah denganku, atau yang lain, bahkan jika kamu seorang wanita, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Nasibmu akan lebih buruk dari hari ini. Saat dia selesai berbicara, Yun Ce berjalan ke kejauhan. Hah! Di belakangnya terdengar suara muntah darah. Kali ini bukan luka Jun Silei yang terjadi, melainkan karena kemarahan dan hinaan yang baru saja melanda hatinya. Wajah Jun Silei berubah antara putih pucat dan merah saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Darah di sudut mulutnya masih menetes. Dia mengertakkan gigi dan menggertakkan giginya. Dia merasakan penghinaan, kemarahan, kebencian, dan niat membunuh, seolah-olah mimpi buruk terburuk telah menyerang tubuhnya dan bersarang di setiap serat jiwa dan keberadaannya. Dia adalah penerus Sword Sovereign. Dia telah menikmati status yang mulia. Bahkan Realm King dari dunia bintang harus membungkukkan punggung dan membungkuk di depannya, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Bakat dan kemampuannya benar-benar memberikan identitasnya dan dia tidak diragukan lagi adalah salah satu dari 4 anak dewa yang tak terbantahkan. Selain Luo Changsheng, tidak ada seorang pun di antara generasi muda di seluruh wilayah ilahi timur yang bisa mengalahkannya. Dia sangat yakin bahwa suatu hari dia akan melampaui gurunya dan menjadi penguasa pedang baru di wilayah ilahi timur. Ini juga merupakan fakta yang tak seorang pun berani membantahnya. Pertempuran dewa yang diakui ini adalah waktu baginya untuk menunjukkan kemampuannya, untuk mengejutkan seluruh wilayah ilahi timur. Namun saat ini, pertarungan ini telah melucuti seluruh martabatnya di mata semua orang yang hadir. Apa yang menodai dirinya, di sekujur tubuhnya, bukanlah darah melainkan noda penghinaan yang tidak bisa dicuci. Di alam Snow Song, dialah yang menyebabkan dia menderita penghinaan terbesar sepanjang hidupnya. Dia bisa menderita kekalahan. Tapi kenapa harus dia, dan kekalahan seperti itu? Ah, wajah Sui Qianheng menunjukkan sedikit penyesalan. Kemampuan Yun Ce telah meningkat secara eksponensial. Sepertinya dia sudah mencapai level Jun Silei. Pertarungan ini, seharusnya seru dan hayalan, mungkin seperti pengulangan pertarungan Yun Ce dan Lu Lengchuan, tapi siapa sangka, sayang sekali, sayang sekali. Sui Yingyue mengerutkan kening. Jun Silei adalah individu yang sombong. Dia sangat mementingkan wajah dan martabatnya, tapi dalam pertarungan ini dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan 1/10 dari kemampuannya, dan dia menderita kekalahan telak. Faktanya, itu adalah pukulan telak, terlebih lagi, Yun Ce sengaja mempermalukannya. Saya kira pasti ada semacam permusuhan di antara mereka berdua. Suara Sui Qianheng sedikit tenggelam, bagaimanapun, penerus penguasa pedang masih terlalu muda. Yingyue, ini berarti lawanmu berikutnya adalah Yun Ce, dan ini mungkin pertarungan yang sangat sulit. Sui Yingyue dengan lembut menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir ayahku, Jun Silei bisa dikatakan sebagai pengintaiku. 3 hari dari sekarang saya pasti tidak akan menahan diri atau meninggalkan ruang untuk kesalahan. Sui Qianheng mengangguk. Lalu, alisnya tiba-tiba terangkat saat dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Jun Silei. Dia bergumam, apa yang dia coba lakukan? Yun Ce, tunggu, benar, di sana. Di belakang Yun Ce, suara Jun Silei perlahan terdengar membawa kebencian yang sangat besar di dalam dirinya.
Yun Ce berhenti dan perlahan berbalik menatap mata Jun Silei. Jurang kebencian yang sangat deras di matanya sepertinya ingin menelannya. Mungkin, semua kemarahan dan kebencian yang dia alami sepanjang hidupnya tidak bisa menyamai apa yang dia rasakan saat ini. Tapi sehubungan dengan Yun Ce, dia sudah terlalu sering melihat mata seperti itu. Itu tidak mengganggunya sedikit pun dan dia dengan santai menjawab, "Apa, kamu masih ingin terus bertarung? Apakah kamu tidak takut terlihat lebih buruk dari sekarang? Kalau mau balas dendam, patuh saja mengaku kalah. Pulihkan dan jilat lukamu. Aku akan mengantarmu kapan saja." Dada Jun Silei naik turun dengan kuat, kegelapan yang menakutkan tampak muncul di matanya. Dia perlahan berdiri, sedikit demi sedikit, meskipun itu sangat sulit. "Bagaimana bisa aku pernah kalah dari kamu?" "Heh." Yun Ce tertawa sinis. Saat dia hendak mengejeknya, dia mengerutkan alisnya. Dalam garis pandangnya, Jun Silei mulai perlahan mengangkat tangannya. Dia meraih ke arah punggungnya. Sejak awal Confederate God Battle, pedang yang tampak kuno ini selalu berada di belakang punggungnya. Dia sekarang membungkus tangannya yang berlumuran darah erat-erat pada gagang pedang kuno yang tampak seperti perunggu. Tindakannya membuat semua orang terkejut. Wajah para ahli yang akrab dengan pedang kuno itu semuanya berubah drastis. Di samping tribun penonton, Jun Wuming, yang tetap tenang, bahkan selama kekalahan memalukan Jun Silei, memutar wajahnya dengan ngeri. Dia berteriak sekeras-kerasnya, "Leier, berhenti!" Raungan Jun Wuming begitu kuat dan menakutkan sehingga bahkan beberapa ahli kuat di antara penonton langsung batuk darah. Seluruh tubuh Jun Silei bergetar tetapi tangannya memegang erat genggaman pedang, menolak untuk melepaskannya. Ekspresi Yun Ce sedikit tenggelam. Gelombang kegelisahan yang kuat menyapu dan melanda jiwanya. "Leier, apakah kamu membuang nyawamu?" Jun Wuming melintas ke sisi panggung dewa yang diberikan, menekankan dengan muram, "Kamu tidak boleh menggunakan pedang tanpa nama, ini adalah perintah dari tuanmu." Semua penonton dari wilayah ilahi timur merasa sulit dipercaya bahwa penguasa pedang sendiri akan memberikan reaksi yang begitu keras. Yang Mulia Kuhui secara refleks menembak ke depan tubuh Jun Wuming, takut dia akan ikut campur dalam pertandingan, bahkan jika dia adalah penguasa pedang. Dada Jun Silei mulai naik turun lebih kencang, tapi nampaknya matanya masih segelap jurang saat dia menatap Yun Ce. Darah menetes dari sudut mulutnya saat dia mengucapkan setiap kata satu persatu. "Aku tidak bisa mematuhi perintah guru. Penguasa pedang tidak boleh dipermalukan." Saat Jun Silei menggerakkan tangannya, peluit logam tanpa nama yang meninggalkan sarungnya terdengar. Aura pedang yang tak tertandingi muncul di area tersebut. Di bawah kekuatan aura pedang ini, Yun Ce seperti daun yang tertiup angin. Dia mendengus dan mundur beberapa langkah. Organ-organ dalamnya terasa kewalahan saat jantungnya terguncang karena syok. Ini adalah aura pedang hanya dengan menghunuskan pedangnya saja. Gelombang pasang tangisan logam yang tidak teratur terdengar di sekitar Yun Ce. Pedang tanpa nama. Itu adalah pedang penguasa pedang. Tangisan yang tak terhitung jumlahnya datang dari tribun penonton dan setiap sudut wilayah ilahi timur. Murid Yun Ce menyusut. Sejak Jun Silei menarik pedang tanpa nama dari sarungnya, perasaan tidak nyaman telah berubah menjadi perasaan yang mengancam kematian secara langsung. Selain itu, dia memiliki perasaan yang jelas bahwa pedang itu dapat dengan mudah merenggut nyawanya. Jun Silei mencengkeram gagang pedang tanpa nama berwarna perunggu erat-erat dengan kedua tangannya, tetapi bahkan senjata itu bergetar hebat seolah-olah berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Entah kenapa, bila senjatanya hilang sama sekali. Seolah-olah pedang tanpa nama itu hanya terdiri dari sebuah gagang. Namun penampilan bisa saja menipu. Itu adalah fakta bahwa kehadiran pedang telah melukai sarafnya sepenuhnya. Banyak ahli yang berdiri di tribun penonton. Beberapa dari mereka tampak kaget,
dan beberapa di antaranya mengerutkan kening. Orang-orang ini berdiri di puncak alam dewa, dan mereka juga satu-satunya yang menyadari betapa kuatnya pedang tanpa nama. Mereka tahu bahwa orang seperti Jun Silei tidak mampu menggunakan senjata ini, dan hal itu akan mengakibatkan tragedi yang mengerikan jika dia memaksakan masalah tersebut. Layer, berhenti, berhenti. Jun Wuming menjadi sangat pucat karena terkejut. Meskipun alasannya mencegahnya memasuki panggung dewa yang diberikan secara paksa, semua orang dapat melihat bahwa auranya telah menjadi kacau. Dia terguncang karena dia tahu lebih baik daripada siapapun konsekuensi apa yang akan menimpa Jun Silei jika dia mencoba menggunakan paksa dengan paksa senjata. Pedang tanpa nama adalah pedang penguasa pedang, dan pedang itu dimaksudkan untuk diteruskan kepada Jun Silei dan bukan kepada orang lain. Alasan dia menyuruh Jun Silei membawa pedang tanpa nama siang dan malam adalah agar dia bisa tumbuh menjadi senjata dan menggunakannya sesegera mungkin. Namun, dia seharusnya menggunakannya hanya setelah dia mencapai alam penguasa ilahi. Jika Jun Silei memaksakan dirinya untuk menggunakan pedang tanpa nama sekarang, dia akan kehilangan sebagian besar bakat bawaannya, kemampuannya untuk menjadi seorang kultivator, atau bahkan nyawanya sendiri. Tapi Jun Silei buta terhadap semua alasan saat ini. Tiba-tiba, dia menggigit bibirnya dengan kuat dan meludahkan seteguk darah ke pedang tanpa nama. Matanya gelap dan penuh tekad. Perjuangan pedang tanpa nama seketika menjadi semakin lemah hingga mereka mati sepenuhnya. Darah telah memberi bentuk pada tubuh pedang dan membuatnya sedikit bersinar. Alis Yun Ce turun drastis, cengkeramannya semakin erat pada gagang Heaven Smithing Sword. Dia bisa merasakan bahwa darah yang diludahi Jun Silei bukanlah darah biasa. Itu adalah esensi darahnya. Layer. Jun Wuming tercengang hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jun Silei adalah satu-satunya muridnya, dan dia berada di akhir masa hidupnya. Dia tidak akan bisa menemukan murid lain yang cocok sebelum dia meninggal. Jika Jun Silei meninggal di sini, itu bukan hanya kehilangan satu-satunya muridnya, itu juga akan menjadi akhir dari warisan penguasa pedang. Apakah dia sudah gila? Sui Yinghen berseru kaget. Sebagai putra Raja Alam Cahaya Berkilau, dia sangat menyadari keberadaan pedang tanpa nama. Seberapa besar dia membenci Yun Ce yang menghunus pedang ini dan mengorbankan esensi darahnya tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia lebih menghargai harga dirinya daripada nyawanya sendiri, atau bahkan bakatnya dalam bidang pedang. Sui Yingyue menarik napas sedikit sambil menatap Jun Silei dengan mata yang rumit. Dia telah beberapa kali bertukar pikiran dengan Jun Silei, dan dia merasa bahwa Jun Silei adalah orang yang sangat sombong. Namun, dia tidak pernah membayangkan Jun Silei akan menjadi ekstrim seperti ini. Mungkin temperamennya adalah alasan mengapa dia berhasil berkultivasi sejauh ini di usianya. Tiba-tiba, Jun Wuming menerkam menuju Conferred God Stage seperti elang yang turun dari langit. Yang Mulia Ku Hui telah memperhatikan Jun Wuming selama ini. Secara tidak sadar, dia tidak percaya bahwa Jun Wuming akan mencoba memasuki panggung karena dia adalah penguasa pedang dan ahli paling senior di seluruh wilayah ilahi timur. Penguasa pedang terkenal karena pengalaman dan ketabahannya yang luar biasa, dan dia adalah orang yang mengalami konvensi dewa mendalam dalam jumlah terbesar dalam hidupnya. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa beratnya pelanggaran yang mengganggu pertempuran dewa yang diberikan. Meski begitu, penguasa pedang telah memilih untuk mengambil tindakan. Yang Mulia Ku Hui segera bertindak dan berdiri tepat di depan jalan Jun Wuming. Jun Wuming adalah senior yang sangat terhormat, jadi Yang Mulia Ku Hui tidak memperlakukannya dengan kasar. Ia berkata perlahan, "Senior Sword Sovereign, tak seorang pun boleh mengganggu apa yang terjadi di Conferred God Stage selama tidak terjadi pelanggaran aturan yang disengaja. Saya membatalkan pertandingan ini atas nama murid rendahan saya. Tolong izinkan saya membawanya pergi dari panggung."
Jun Wuming memaksakan dirinya untuk berbicara dengan sabar. Para petarung adalah satu-satunya yang diizinkan untuk menyerahkan pertandingan mereka sendiri. Yang Mulia Ku Hui berkata dengan serius. Esensi darah Jun Silei menyebar ke seluruh tubuh pedang tanpa nama dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat, namun hati Jun Wuming juga tenggelam dengan cepat, seperti batu di air. Dia mengerutkan alisnya dan menyerang secara tiba-tiba. Gelombang kekuatan segera menyebar ke arah depan. Ketika Sword Sovereign mengambil tindakan, bagaimana mungkin hal itu tidak berarti? Dalam sekejap, seolah-olah badai apokaliptik telah turun di Confederate God Stage. Kekuatannya begitu besar bahkan gelombang kejutnya pun cukup kuat untuk membuat praktisi yang tak terhitung jumlahnya di tribun penonton terbang menjauh sambil berteriak seolah-olah mereka baru saja dihantam gunung. Penghalang yang menutupi Confederate God Stage runtuh ke dalam. Itu hampir hancur dalam satu serangan. Yang Mulia Ku Hui memang kuat, tapi dia bukan tandingan penguasa pedang. Serangan itu telah menjatuhkannya jauh sekali saat mereka bentrok. Jun Wuming baru saja hendak naik ke panggung dan meraih Jun Silei ketika desahan panjang tiba-tiba mencapai telinganya. Badai apokaliptik langsung kembali tenang seolah itu hanyalah ilusi. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan janggut hitam dan mata murni berdiri di hadapan Jun Wuming. Kehadirannya seperti gunung yang benar-benar menghentikan Jun Wuming untuk bergerak maju 1 inci pun. Itu adalah Kaisar Langit Surga Abadi. Aku benar-benar memahami perasaanmu, Sword Sovereign, tapi ini adalah Confederate God Battle. Anda harus tahu bahwa tidak seorang pun boleh menghujatnya, selamanya. Dia memang memahami alasan di balik tindakan impulsif Jun Wuming. Dia mungkin akan melakukan hal yang sama seandainya dia berada di posisi Jun Wuming. Namun, ini adalah alam dewa surga abadi, dan ini adalah pertempuran dewa yang diunggulkan. Jangan hentikan aku. Wajah Jun Wuming gelap, dan energi pedang mengancam akan keluar dari tubuhnya. Saya hanya memiliki satu murid ini, penguasa pedang hanya memiliki satu penerus. Izinkan aku untuk membawanya pergi, aku akan membenarkan diriku sendiri ke alam surga abadi setelah ini. Ini adalah pilihannya sendiri. Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas. Jadi dia harus menanggung akibat yang dia buat. Anda boleh mencoba membujuknya secara lisan, tetapi Anda tidak akan mengganggu pertempuran ini dengan paksa. Kalau tidak, aku tidak bisa mengatakan bahwa reputasi penguasa pedang akan tetap utuh setelah ini. Mendesah. Jun Wuming baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika suara Jun Silei tiba-tiba terdengar dari bawah. Suaranya dipenuhi rasa sakit, dan sepertinya dibutuhkan seluruh tekadnya untuk mengucapkan kata-kata itu, muridmu adalah tidak layak. Tapi, jika kamu menghentikanku dengan paksa, Tuan, aku akan membenci kamu untuk selamanya. Yun Ce terkejut. Tekad mutlak dalam suaranya membuat semua orang yang mendengarnya tercengang. Jun Wuming membeku di tempat saat tatapannya bergetar. Leyer, kamu. Pada saat inilah Jun Wuming tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami murid yang telah dia curahkan dalam setiap upaya dan harapan untuk membesarkannya. Yun Ce mengerutkan kening dalam-dalam. Saraf tegang, dia memanggil setiap energi dalam yang dia miliki di dalam tubuhnya, astaga, sungguh wanita gila. Jun Silei perlahan mengangkat tangannya saat kekuatan pedang tanpa nama turun dari atas dan mengunci erat Yun Ce. Jun Silei tidak bisa mengungkapkan bahkan 1/1000 kekuatan sebenarnya dari pedang tanpa nama bahkan setelah dia mengorbankan esensi darahnya untuk menggunakannya, tapi itu tidak berarti pedang itu tidak lebih dari mampu menghancurkan Yun Ce. Jun Silei telah berhasil menggabungkan energi vitalnya dan energi pedang secara paksa, dan menekan lukanya dengan aura pedang. Meskipun dia menderita luka dalam yang parah, dia sebenarnya belum kehilangan terlalu banyak energi. Jika dia bersedia menyerahkan segalanya, dia bisa mengayunkan pedang tanpa nama 3 kali dalam kondisinya saat ini.
Ini berarti dia bisa membunuh Yun Ce 3 kali berturut-turut. Aura pedang kacau yang mengelilingi Jun Wuming perlahan menghilang. Mata lamanya berubah keruh saat tingkat kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya mencengkeram seluruh tubuhnya. Jun Silei telah mengangkat pedang tanpa nama ke udara, dan Jun Wuming jelas sudah menyerah untuk mencoba menghentikannya. Mu Bingyun akhirnya kehilangan ketenangannya saat dia berdiri dan berteriak, "Yun Ce, itu adalah pedang Sword Sovereign. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda pertahankan. Anda." Jun Silei jelas bertekad untuk membunuh Yun Ce, dan praktis tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya melakukan hal tersebut. Itu sebabnya dia ingin Yun Ce segera meninggalkan Confederate God Stage. Namun, dia sangat mengenal Yun Ce. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mengaku kalah dan berlari dengan ekor di antara kedua kakinya. Bahkan ketika nyawanya jelas-jelas dipertaruhkan. Baik dia dan Jun Silei sebenarnya sangat mirip dalam hal ini. Tidak mengherankan, tangisan Mu Bingyun tidak mengubah pikiran Yun Ce sedikit pun. Dia memegang Heaven's Meeting Sword di depannya, mengelilingi dirinya dalam api emas dan membuat siluet api Golden Crow melayang di depannya. Yun Ce tidak menunjukkan tanda-tanda mundur sama sekali. Dia jelas berencana untuk menghadapi pedang tanpa nama secara langsung. "Yun Ce!" Mu Bingyun berteriak tergesa-gesa, tapi dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Sama seperti tidak ada yang bisa menghentikan Jun Silei dalam kondisinya saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan Yun Ce begitu dia sudah memutuskan sesuatu. Apakah dia akan bertarung langsung dengan pedang tanpa nama? Seru Sui Yinghen. Yun Ce berasal dari alam rendah, dan dia baru saja tiba di alam dewa belum lama ini. Dia mungkin tidak menyadari betapa menakutkannya pedang tanpa nama itu. Jika dia mencoba membela diri dengan paksa, dia mungkin akan berakhir mati, kata Sui Yingyue lembut sebelum melirik Sui Meiyin di sampingnya. Dia memperhatikan bahwa wajah saudara perempuannya pucat pasi, dan kedua kakinya terkatup rapat. Tangannya mencengkeram ujung roknya erat-erat. Dia belum pernah melihat Sui Meiyin tampak cemas seperti ini sebelumnya. Dia sepertinya bukan tipe orang yang akan lari meski dia tahu betapa kuatnya pedang tanpa nama. Ingat bagaimana dia membalas dendam terhadap Luo Chang'an. Anak laki-laki ini adalah anak yang bangga di dalam. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia cukup cocok dengan Jun Silei, kata Sui Qianheng dengan sedikit cemberut di wajahnya. Jejak kekhawatiran melewati murid-muridnya. Keheningan mematikan menyelimuti God Confederate Stage. Setiap aura tersedot oleh kekuatan yang tak tertahankan ke dalam pedang tanpa nama dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, secerca energi memengaruhi niatnya, dan pedang tanpa nama itu jatuh di hadapan pupil mata semua orang yang mengecil. "Yun Ce, Saudara Yun!" Teriakan keras terdengar dari tempat duduk Snow Song Realm dan Flame God Realm, tapi suara mereka tidak bisa mencapai Yun Ce sama sekali. Itu karena Confederate God Stage benar-benar diliputi oleh kekuatan pedang tanpa nama. Jun Silei tidak bisa benar-benar menangani pedang tanpa nama. Dia hanya bisa menghasilkan ledakan pedang dasar bahkan setelah dia mengorbankan segalanya. Namun, itu masih merupakan ledakan pedang-pedang tanpa nama. Itu hanya ledakan pedang yang tak terlihat, tapi Yun Ce masih merasa seolah jurang mau turun di kepalanya. Sebagai perbandingan, kekuatan dan perjuangannya tampak kecil dan tidak berarti. Dia mengertakkan gigi dan melompat mundur. Pada saat yang sama, siluet api gagak emas mengeluarkan teriakan marah, memanggil langit api emas dan menyerang langsung ke dalam ledakan pedang. Ledakan yang diakibatkannya hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Langit api emas dimusnahkan oleh ledakan pedang bahkan sebelum bisa meledak sepenuhnya, hampir seolah-olah terhapus dari permukaan bumi. Pada saat yang hampir bersamaan, ledakan pedang melewati siluet api gagak emas dan menyebabkannya meledak menjadi kehampaan setelah satu seruan kematian terakhir. Sementara itu,
Yun Ce telah mengumpulkan seluruh energinya yang dalam sementara Dewa Manifest memberinya waktu. Hampir semua orang berteriak sekuat tenaga ketika dia menghentikan langkahnya, lalu menyerbu ke arah ledakan pedang atas kemauannya sendiri. Menghancurkan langit, menghancurkan bumi. Jangan! Sui Meiyin menjadi pucat saat dia berteriak seolah-olah dia menangis darah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan bola api Yun Ce menghantam ledakan pedang yang masuk. Dampak yang terdengar membosankan menyebar ke setiap sudut alam surga abadi. Bentrokan itu begitu hebat sehingga bahkan Confederate God State pun hancur karena tekanan. Satu retakan membelah hampir sampai ke tepian. Ledakan api emas melonjak ke langit namun dengan cepat menghilang hanya dalam waktu singkat. Saat api emas padam dengan kecepatan yang tidak wajar, Heaven's Meeting Sword dan satu sosok terlempar melintasi panggung seperti kantong darah yang pecah. Langit menghujani darah sesaat, dan bekas darah panjang tertinggal setelah sosok itu mendarat dan tergelincir di tanah. Yun Ce, semua orang dari Snow Song menjadi pucat pasi dalam sekejap. Beberapa dari mereka merasa ingin pingsan. Jun Silei setengah berlutut di tanah sambil meludahkan ludah berdarah. Pada titik ini, lengan bajunya basah kuyup oleh darah. Serangan itu tidak diragukan lagi memperburuk luka-lukanya, tapi entah mengapa dia tidak bisa merasakan sakit, atau kegembiraan apapun setelah menghancurkan musuhnya. Dia melihat ke arah depan, dan sesosok tubuh yang berlumuran darah perlahan-lahan berdiri di dekat tepi pandangannya. Tanda berdarah yang mengerikan terlihat di tubuhnya, membentang dari bahu kiri hingga tulang rusuk kirinya. Darah menyembur deras dari beberapa luka terbuka seperti air mancur. Namun serangan itu gagal menembus seluruh tubuhnya. Wajah Yun Ce berkerut kesakitan. Dia mengangkat lengan kanannya yang mati rasa dengan susah payah, menekannya ke celah berdarah di tubuhnya dan dengan paksa menutup lukanya dengan es. Dia sadar betul bahwa sumsum Dewa Naga telah menyelamatkan nyawanya lagi. Jika tidak, ledakan pedang itu akan membelah tubuhnya menjadi dua. Tatapan Jun Silei dingin dan lesu. Para penonton menatapnya dengan bodoh untuk waktu yang sangat lama. Kekuatan pedang tanpa nama bukanlah hal yang membuat mereka tercengang. Mereka tercengang karena Yun Ce entah bagaimana bisa menahan serangan itu secara langsung.